Kalau mau tanya soal Nanang alias Gimbal, dia tuh orangnya baik sih. Saya pernah satu judul, dia orangnya baik banget, sopan, terus ramah, ya suka nawarin kopi kadang. Baiklah dia di lokasi syuting juga baik. Anaknya nggak neko-neko kalau udah syuting. Dia kan kerjaannya boomer ya, sound. Jadi dia suka kalau ke artis itu, bang, sorry bang, klipnya jatuh, dia yang masangin gitu loh. Itu pun sopan banget anaknya. Bang, izin saya klipnya dibenerin dulu ya gitu loh. Anaknya sopan banget gitu. Abang mungkin waktu setelah kejadian tersebut, setelah kejadian menyeramkan itu ya, ada gak sih abang kontak-kontakan sama dia bang sebagai sahabat? Nggak ada kontekan, cuma sama teman-teman warga yang di sana kan rata-rata kru film, kru sinetron. Paling lewat mereka aku kontak. Kenapa bisa terjadi, kemana dia, ya dijelasin sama teman-teman lah, kayak gitu. Begitupun kayak ke almarhum juga saya deket, teman dekat juga, udah lama syuting bareng dari zaman dulu banget, malah dari zaman model pun udah bareng sama almarhum Sandi, dan dia pun orangnya baik. Tapi dia juga mungkin abang pernah satu same place itu bareng Nanang sama Sabi juga Pernah, dua-duanya pernah. Maksudnya bareng Sandi saya pernah satu judul, bareng Nanang juga pernah. Tapi untuk bareng mereka maksudnya dalam satu project juga? Oh, nggak pernah. Jadi bareng Sandi sama teman-teman baik, suka bercanda, walaupun Sandi gitu-gitu orangnya asik, suka ngelucu, kadang kelihatan songong, emang begitu karakternya. Gitu. Sandi gimana sih bang orangnya bang sebenarnya? Ya Sandi itu ya kecil-kecil, ibaratkan anaknya kecil ya, pendek Sandi. Jadi kalau bercanda suka bercanda gitu, cuma bagi orang yang nggak tahu maksud dia bercanda mungkin nggak paham ya, bakal tersinggung. Cuma dia orangnya lucu banget, lucu. Tapi kalau sama abang pernah di sini orang bercanda gitu sampai nyelak gitu? Oh enggak. Dia pun jaga, mungkin dia nggak mungkin kalau sama saya nggak mau bercanda yang terlalu bikin, karena takut juga kali ya. Bisa dia jagalah gitu loh. Kayak bang Coki, mungkin setelah dengar cerita dari tetangga-tetangganya dari orang yang dekat sama dia gitu, gimana sih habis terjadi kejadian tersebut, terus itu dia sempat menghilangkan diri ya ke suatu tempat gitu. Gimana sih cerita detailnya? Cerita dari teman-teman, sebenarnya dia itu kalap karena merasa direndahkan. Dia dari katanya sih udah sering di kayak diremehin, kayak diapain, tapi saya nggak tahu ya itu di komplek itu terjadi. Cuma dari beberapa teman yang tinggal di sana ngelaporin seperti itu sih, sama dia ngerasa dihina atau diremehkan atau direndahkan, bahkan diludahin. Makanya dia gelap mata katanya ya, sampai dia itu ngelakuin itu tuh gelap mata. Tapi setelah dia ngelakuin itu kan dia pergi tuh nenangin diri. Dia nyesel, keinget kok kenapa sih dia ngelakuin itu gitu loh. Dia sendiri nangis, kok nggak sadar gitu loh, kayak orang kesurupan gimana, kayak orang gelap mata gimana sih kalau udah. Jadi dia ngelakuin itu awalnya tuh ya begitu, nggak niat ngebunuh ya, lepasin emosi. Cuma almarhum Sandi meninggal, dia tahu almarhum Sandi meninggal, dia tuh panik, kok dia ngelakuin itu gitu loh. Dia pun nggak sadar dia ngelakuin itu. Berarti yang kayak istilahnya sumbu pendek gitu kali ya? Mungkin udah terlalu lama atau terlalu banyak apa yang dia pendam, kan kita nggak tahu. Kalau logikanya sih, kalau
orang bisa ngelakuin kayak gitu kan pasti ada sesuatu yang udah bikin sakit hatinya gitu. Orang juga pasti mikir, orang normal apalagi ya, bunuh orang, urusannya panjang, hukuman, ninggalin anak istri, itu kan nggak kepikiran kalau lagi kalap. Yes. Mm-mm. Tapi maksudnya kata-kata yang abang tahu gitu dari Sandi gitu yang dilontarkan ke Nanang tuh apa sih, mungkin lebih ke fisik atau lebih ke apa gitu? Kalau kata teman-teman di sana lebih nyakitin batinnya sih, ya hatinya sakit banget gitu loh, apalagi diludahin katanya ya gitu. Yang disinggung apa gitu, yang kata-kata yang disinggung? Wah, kalau kata anak-anak di sana sih, teman-teman di sana banyak banget, karena Mang Sandi orangnya vokal ya. Sandi itu kalau dia lagi vokal mungkin kalau diituin omongannya dia marah ya kan, kayak gitu. Dan itu udah berlangsung dari tahun 2000. Ya udah lama, udah sering ngalah katanya. Ya kasihan juga sih. Tapi setahu abang itu sebelum kan berawal dari 2019 ya. Itu gimana sih Bang ceritanya Bang? Saya nggak tahu persis, tapi dari cerita anak-anak dia sampai jual rumah, pindah rumah untuk jauhin almarhum. Tapi almarhum tetap sinis, setiap ketemu sinis, apa-apa sinis gitu. Jadi mungkin si Gimbal ini dan keadaan juga lagi merosot, syuting juga jarang, ekonominya juga lagi kurang, ditambah lagi tertekan, ya meledak lah gitu. Cerita anak-anak, cerita teman-teman yang di sana. Tapi yang kata tetangga-tetangganya, lingkungannya kemarin ya, bahwa Nanang ini orangnya tertutup, pendiam, itu gimana Bang faktanya Bang sebagai sahabat? Sebenarnya bukan tertutup ya, dia lebih orangnya itu gak mau ikut campur urusan orang aja, lebih kalem dia. Bergaul dia, kadang kalau syuting sama saya negor, Bang. Tapi tertutup itu ibaratkan kalau ada masalah dia nggak mau ikut campur gitu loh, lebih baik menghindar gitu loh. Orangnya seperti itu, tertutupnya seperti itu, tapi bergaul. Curhatan yang dia pernah utarakan apa sih Bang, ke teman-teman mungkin atau ke abang juga? Kalau ke saya enggak, karena saya kan tahu pas belakangan ini dia seperti itu. Saya pikir dia masih syuting ya kan. Curhatannya ya dan nggak ada curhatan juga sebenarnya sih. Itu terjadi aja. Ya. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Yuk, Bro. Artinya Bang, kesimpulannya Bang, Ya. Kesimpulannya Bang, apakah setuju gak Bang kalau abang kalau dibilang bahwa takdir ini tuh emang karena perbuatannya sendiri, takdir dia pulang ke rahmatullah karena kelakuan dia sendiri? Saya percaya itu. Saya percaya segala sesuatu itu akibat diri sendiri. Saya percaya itu. Jadi kalau bukan dari diri sendiri, Tuhan juga nggak akan ngizinin. Tuhan pasti sayang sama orang baik. Gitu. Dan dua-duanya baik. Sandi baik, ya emang udah jalannya begitu. Sandi emosi, si Gimbal juga nggak bisa tahan emosi juga pas digituin. Ya terjadi seperti ini. Sangat disayangin sih. Gimana pun Gimbal salah melakukan pembunuhan, itu salah. Tapi almarhum juga salah karena nggak bisa ngasih masukan dengan baik, malah memancing emosi, itu juga salah. Jadi dua-duanya sama-sama salah. Lebih salah Gimbal membunuh, itu salah.
Cuma pasti ada sebab dan akibat gitu. Dia melakukan seperti itu pasti ada sebabnya. Kenapa bisa ngelakuin seperti itu? Pasti ada yang menyakiti atau nginjak harga dirinya. Kalau nggak mungkin dia ngelakuin seperti itu. Atau dia bukan maling ya kan? Nggak ada yang hilang. Itu masalah harga diri sebenarnya. Makanya kita di sini hati-hati banget buat ngomong sama orang kalau lagi nada tinggi, emosi, jangan pernah nyakitin orang, apalagi ngerendahin orang. Karena orang susah direndahin, lama-lama dia nggak mampu nahan, akhirnya meledak. Ya kayak kucing kita injak, lama-lama gigit juga kan. Kalau kita injak nih kucing, dia kesakitan, kita digigit. Ya, itu udah emang seperti itu. Ya jadi pesan saya buat semua, ini pelajaran bagi kita semua. Untuk ke depan siapapun lebih mengontrol emosi, jangan pernah nyakitin siapapun, apalagi lidah ini tajam. Lidah ini lebih tajam dari pisau. Ya, karena emang dia nggak berbekas luka, tapi nggak bisa hilang. Kena tusukan lidah nggak akan pernah bisa hilang. Tusukan pisau, sayat pisau, udah sembuh hilang. Tapi lidah sangat tajam, makanya hati-hati sama lidah. Oke.